teman-teman sebonsai dan setanah air, jangan lupa pantengin terus channel YouTube Bolo Bonsai karena bakalan ada banyak hal menarik di setiap episodenya. Kalian penasaran kan? Makanya jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu nggak bayar guys. Oke, terima kasih. Halo sahabatku sebonsai dan setanah air, ketemu lagi di channel YouTube Bolo Bonsai bersama saya Habib. Di video kali ini saya lagi berada di kebun ground milik Mas Nanang, milik sendiri, bukan milik orang lain yang sekarang. ini baru lagi di kebun sendiri, jadi kebetulan Mas Nanang lagi sebenarnya bukan kebun, tapi tanggul bonsai. Karena Mas Nanang memanfaatkan tanggul sawah milik desa yang kebetulan dulu ini nggak kerawat, banyak tanaman semak-semak. Saya pinjam desa, kebetulan ACC saya dipakai ya Mas. Jadi gratis, air gratis, angin gratis, cahaya juga gratis. Tinggal bersyukur saja. Semuanya serba gratis, tapi bisa menghasilkan programan yang seperti ini. Oke. Ya. Ini kita sedikit bahas dulu tentang pohon yang akan kita bahas nanti. Ini konsepnya seperti ini. Jadi kerangka yang sudah dibikin sama Mas Anang seperti ini. Dan nanti kita akan coba mengupas tuntas konsepnya ya Mas Anang. Ya. Konsep gila. Konsep gila ya, karena dari apa ya, untuk kita sendiri mungkin untuk gaya seperti ini kayaknya masih ini ya. Iya, kalau saya banyak yang punya angan-angan bikin bonsai itu yang 30 tahun lagi itu seperti apa? Itu ya Mas. Kalau kita nyontoh yang yang kontas sekarang itu konsepnya 30 tahun yang lalu. Angan-angannya udah melayang dulu ya Mas. Iya, cita-cita harus setinggi langit. Oke, kita akan bahas ya seperti apa rencana yang direncanakan Mas Anang apa untuk kerangka yang seperti ini. Kita akan ulas nanti setelah yang satu ini. Ya Mas Anang, ya. Ini gimana Mas Anang konsepnya ini bisa menciptakan kerangka seperti ini? Jadi nanti akan seperti apa nanti pohon ini Mas Anang? Ya konsepnya ya seperti ini. Ini antara belum bisa menjelaskan atau masih dirahasiakan ini kira-kira? 50-50. 50-50 ya Mas Anang. Kalau saya angan-angannya bikin pohon, ya tangannya ya pohonnya itu, ya batangnya ya pohonnya itu. Loh, kok bisa Mas Anang? Ya namanya kita ide kan juga harus gila. Kalau gila maka kan nggak enak Mas. Ide itu harus segila mungkin. Kalau untuk bahannya Mas Anang ini dulu seperti apa Mas Anang? Ya potong pendek segini, Potong seperti pendek. kaleng mengkurep. Waduh. Jadi untuk perakaran yang bawah itu dulunya gimana? Udah Ini ada atau kaki cuman ini aja, ya? belakang sama ini. Jadi Terus, ini mecah ini bikin sendiri semua. Oh, bikin sendiri. Ya. Berarti yang kayak yang masih kecil itu baru bikin ya Mas? Ya ini Anang? baru bikin. Nanti digedein seiring ini gede juga ini nanti gede. Oke.
Jadi gini Mas Nang, kan kalau untuk bonsai kan ada istilah kayak tangan pertama, tangan kedua, background, as, dan itu cukup kayak gitu Mas Nang. Nah kalau kayak gini Mas Nang, kalau konsep seperti ini Mas Nang, untuk tangannya gimana, nanti asnya gimana, backgroundnya gimana? Kalau saya mencoba, yang namanya mencoba itu kan kita tidak ada salahnya. Yang penting itu tetap keseimbangan, yang namanya gerak dasar, penampilan, keserasian. Nah masalah cabang biar dipikir juri, saya tidak mau mikir. Gitu ya. Iya. Jadi kayak gambaran jadinya nanti. Jadinya pasti udah ada ya Mas Nang dia. Sudah ada, nanti ini gede, ini masih butuh 2 kali lipat. Nah ini proses 2 tahun. Segede itu ini. 2 tahun udah sebesar, oh gitu ya Mas Nang. Udah dua kali lengan ya Mas Nang? 2 kali lengan. Dari titik tumbuh asli atau ditempel dulu Mas Nang? Asli kah? Asli dah. Asli. Wah, segede ini. Jadi lumayan relatif cepet juga ya Mas Nang ya. Kita main peluntiran aja. Ya, karena mungkin untuk teman-teman juga belum begitu ini ya familiar ya, kalau mau konsep seperti ini Mas. Kalau saya bikin bonsai seperti yang saya sebutkan tadi, kalau konsep saya itu 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kita harus bisa mendobrak style bonsai. Gitu ya. Jadi untuk apa ya? Planning kedepannya itu udah ya, ada 30 tahun, 20 tahun bonsai itu seperti apa? Kita harus yang menciptakan. Kalau kita hanya menciptakan seperti yang ada di kontes, itu konsep sudah 30 tahun, 20 tahun yang lalu. Gitu ya. Kalau kita mencontoh sekarang, ya kita akan selalu di belakangnya. Saya mencoba bikin terobosan, bagaimana bisa melangkah di depannya, ya harus pakai ini ya, inovasinya itu inovasi. harus ganti ya Mas. Masalah hasil itu kan nanti waktu yang membuktikan. Itu nomor 2. Kadang kan juara di pameran belum tentu juara di hati pemirsa. Betul sekali. Dan belum tentu juara di hati kolektor. Itu. Karena orientasi hasil akhirnya tetap dijual ya Mas. Cuan kalau saya. Cuan ya. Hobi dan investasi. Betul sekali. Jadi nanti mungkin yang untuk yang cabang yang arahnya ke kanan ini tidak ada cabang, nanti kita coba pakai pelutir. Oh gitu. Kalau seni itu kan indah asal tidak meninggalkan fenomena alam dan kaidah bonsai di alamnya, pohon di alamnya itu seperti apa. Yang namanya kita bikin bonsai, bukan bikin fikus. Ya, yang jadi namanya bonsai kan bonsai itu kan miniatur pohon di alam. Bukan miniatur bonsai di alam. Oh gitu ya, nggak ada bonsai di alam ya. Nah itu miniatur pohon di alam. Nah tinggal kita konsepnya fikus dibikin seperti apa, sedikit dibikin seperti apa. Tetap endingnya kan segitiga simetris dan asimetris. Jadi mengenai gerak dan flow atau konsep itu ya tergantung kita ya Mas. Tergantung kita bagaimana seniman itu mampu mencurahkan isi hati dan perasaan seperti kita jatuh cinta itu. Oh, jangan-jangan ini pohon juga curahan hatinya Mas Nana ya? Betul. Cinta saya itu ruwet Mas. Menggok-menggok ini ya. Cinta saya itu ruwet. Nah, ini dulu cuma 150 saya beli. 150.000 bahannya ya Mas. Itu berapa tahun yang lalu? Ya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Ambil langsung saya tanam. Kebetulan dulu groundnya bukan di sini, masih di samping rumah. Terus saya pindah ke sini. Kalau boleh tahu Mas Anang, bahan dari mana ini? Ini dulu dari sohib saya, namanya Mas Agus. Oh, Mas Agus Sugiono. Oh, Mas itu sohib saya. Okay. Dan sampai kapanpun tetap sohib. Oke ya, betul sekali. Jadi ini dari teman sendiri, nanti dimaksimalkan sendiri sama Mas Anang. Kebetulan kalau saya ini pecinta proses dari nol. Kalau saya pantangan untuk membuat bonsai yang beli semi untuk dijadikan itu pantangan. Karena alasannya kenapa Mas Anang? Yang namanya kita menciptakan tuh harus dari nol. Iya ya. Kalau sebagaimana kita dilahirkan dari nol juga. Kalau nggak dari nol berarti nggak menciptakan ya, meneruskan ya Mas? Meneruskan. Nah itu meneruskan. Tapi ya itulah uniknya bonsai. Tidak ada yang salah dalam dunia bonsai. Tapi kalau pribadi saya, indahnya bonsai itu diproses. Bagaimana kita lahir di dunia itu ya tetap merangkak dulu dan lain-lain. Itu nikmatnya suatu proses. Nah itu filosofi dari bonsai program dari nol itu. Gitu ya Mas Langga. Iya. Jadi kalau
beli jadi pun sebenarnya nggak masalah. Nggak ya, masalah. Itu kan Tinggal relatif juga suka-suka ya Mas Anang ya. Tapi kalau saya sendiri ada filosofi tersendiri dalam membuat bonsai dari nol. Ya kita dilahirkan dunia pakai, kalau kita pengen kuat dalam menghadapi hidup ya terus tetap harus kuat menahan godaan seperti luka-luka atau apa itu ya. Filosofinya di situ. Jadi ini membuat bonsainya ini dia disamakan sama ini ya. Ada filosofinya sendiri. Diaplikasikan ke bonsai tentang pengalaman hidupnya ya Mas Anang. Iya. Jadi kaki harus diperkuat. Kenapa? Walaupun gerak bonsai itu seperti apa, kaki harus saya perkuat. Karena apa? Biar kita kalau jalan itu nggak mudah jatuh karena topangan harus kuat. Fondasi. Jadi kalau kita dalam menjalani perjalanan hidup itu tidak mudah jatuh dan tidak mudah dijatuhkan. Kalau di logika alam di bonsai tidak mudah roboh tertiup angin. Itu logika alam. Nah, logika alamnya juga termasuk. Nah, tapi kalau dalam dunia hidup kaki itu iman. Imannya Mas. Iman. Jadi kalau iman kita kuat, insya Allah dalam godaan apapun kita tetap kuat. Nah, betul sekali. Itu salah satu filosofi dalam dunia bonsai. Program itu. Jadi menciptakan kaki dan menciptakan iman. Begitu ya Mas. Iya, sabar itu harus dibarengi dengan iman. Gitu. Sabarnya dalam membuat cabang yang besar, membuat kaki. Nah, imannya diperkuat dengan kaki biar kita tidak mudah roboh dan goyah dalam menghadapi godaan hidup. Kalau untuk terusan batang dan cabangan itu filosofi keindahan ya. Itu jadi, nikmatnya dalam hidup. Kuat dan indah kuat gitu ya Mas ya. Gitu. Kalau kita sudah kuat menghadapi godaan seperti apapun, kita tetap jalan aja terus karena kaki kita kuat, iman kita kuat gitu. Nah, ini jadi kayak ngelantur kemana-mana ya Mas. Ya biasa Mas, saya kan setiap Jumat kan khotib. Khotib magang ya Mas. Oke, kita coba lihat agak dekat untuk pohonnya. Ya, Mas Anang, kalau untuk luka-luka ini tadi, ada yang itu kan kayak bekas pahatan ya Mas Anang. Ya, ini pahatan yang tahap pertama. Nah, tahap pertama. Oh, dulu pernah dipahat juga. Pahat juga, ini kelihatan pahatan. Ini kan lihat alurnya kan. Nanti seiring ini besar ini lebih keluar. Oh, jadi tujuan dipahat ini sendiri apa sih Mas Anang? Menciptakan kesan tua dan menciptakan alur. Oh gitu ya, nggak asal bikin pohonnya terlihat tua gitu aja. Iya, kalau pohon saya bikin tua, tapi kalau istri saya bikin muda. Skincare ya itu. Iya, skincare. Oke Kak, jangan sampai ini kita masuk endorse Mas Anang ya. Enggak. Oke, lanjut lagi ke pohonnya Mas Anang ya. Nah, ini masih membutuhkan 2 kali lipat dari pembesaran itu ya Mas Anang. Ya, ini masih butuh 2 kali lipat. Kalau menurut Mas Anang prediksinya untuk nanti pencapaian akhirnya masih butuh waktu berapa lama lagi? Ini mungkin kalau gaya seperti ini ya paling 5 tahun lagi. 5 tahun lagi berarti kalau udah berjalan 2 tahun, ini estimasi jadinya 7 tahun ya Mas Anang ya. Oke, dengan 7 tahun itu sendiri otomatis pohonnya udah maksimal dan nanti otomatis juga harganya juga ya Mas Anang ya. Kalau gimana ya? Gimana Mas Anang? Kalau kita yang sudah nawar pohon ini saya mohon maaf ya. Udah ada. Ya udah. Ya kalau saya lihat ya Mas Anang, kalau untuk konsep yang anti mainstream seperti ini kayaknya nggak mungkin deh kalau belum ada yang melirik kita ini Mas Anang ya. Ya ada beberapa kolektor. Ada ya. Kebetulan trenernya di luar di Jawa Barat itu trenernya teman saya juga. Nah disarankan membeli pohon ini. Direkomendasikan, direkomendasikan ke saya. Oke. Pasti udah ada penawaran ya Mas Anang ya. Pasti ada ya. Malu-malu apa ya? Sudah, nggak usah malu-malu. Sudah. Ini bukan untuk ini loh Mas. Siapa tahu nanti bapaknya naikin harga. Bukan untuk ini apa ya? Motivasi. Ya ini cuma untuk motivasi aja buat temen-temen biar lebih semangat lagi untuk membuat bonsai dan lebih semangat untuk belajar membuat bonsai yang bagus seperti apa. Kira-kira sudah ada penawaran ya Mas Anang ya? Iya. Berapa kira-kira? Boleh nggak apa-apa nggak? Sebutin aja nggak apa-apa. 15 baru 15. 15 itu juta.
15 juta. Oke, teman-teman. Ini jadi kalau yang namanya proses itu sebetulnya hukum sebab akibat ya. Ya. Jadi ini seperti ini kan. Di konsep seperti ini dan nanti hasilnya juga teman-teman dengar sendiri, Mas Nanang tadi juga udah menyebutkan udah ada penawaran 15 juta. Jadi intinya artinya nanti setelah pohon ini mencapai titik maksimal, otomatis harganya juga lebih dari 15 juta loh teman-teman. Ya logikanya gitu. Ibarat kita itu ternak anak sapi. Pedet bahasa Jawanya. Ya, betul. Kalau kita jual pedet harganya mungkin 10 juta, 15 juta sekarang. Tapi kalau sudah sapi, apalagi sapinya ginu-ginu seperti saya, ya beda. Tapi nggak ada sapi yang hitam deh, Mas. Ada limosin. Iya, limosin kan saya. Sapi yang putih itu kurang enak ya dagingnya ya, Mas. Ya. Oke. Ini kalau udah tua gini kan enak. Jadi ini dipahat lagi, ini digedein lagi tepuan. Nah, bagaimana kita logikanya ini kalau diloskan ke sana nanti bisa mengurangi tekuan, tapi bagaimana kita berpikir caranya tekuan ini tetap maksimal. Menjadi tekuan. Jadi untuk space-nya juga udah dipikirkan mulai tahapan penumpukan pertama dan lain-lain sudah kita pikirkan. Untuk konsep jadinya tunggu 1 tahun lagi, 1 tahun lagi, 1 tahun lagi. Berarti nanti kita ikutin pohon ini sampai proses mungkin proses lakunya ya Mas Anang, slotnya ya, boleh ya Mas Anang ya. Boleh nanti banget. Kita update lagi. Jadi untuk teman-teman nanti bisa tunggu update dari perkembangan pohon ini sendiri. Iya, betul. Oke, Mas Anang, saya kira cukup. Terima kasih atas informasi dan waktunya dan motivasinya. Semoga teman-teman juga merasakan manfaat dari apa yang sudah disampaikan Mas Nanang tadi. Oke, Mas Nanang, terima kasih dan sama-sama. Sampai ketemu di video selanjutnya.